cerita pernikahan Sayyidat Fatimah Zahra ini dimulai. Ini yang perlu didengar oleh adik-adik putri kami semuanya. Sayyidat Fatimah Zahra dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Permulaannya adalah dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang datang kepada Sayyidina Rasulullah untuk meminang putri beliau yang bernama Sayyidat Fatimah Zahra. Rasulullah menjawab, aku menunggu berita dari langit. Sampai datang qada, ketentuan dari Allah, ditolak dengan lembut dan Sayyidina Abu Bakar tidak marah. Sayyidina Abu Bakar tidak marah, ditolak karena memang belum waktunya, dan memang sudah diatur oleh Allah nanti ada yang meminang pada waktunya, nanti orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah yang juga sangat mencintai Rasulullah. Bukan Sayyidina Abu Bakar tidak dicintai oleh Rasulullah, bukan Sayyidina Abu Bakar tidak pantas menjadi menantu Rasulullah, tidak. Sudah diatur oleh Allah yang sedemikian rupa karena untuk dijadikan contoh yang paripurna Sayyidat Fatimah Zahra bagi wanita dunia ini. Dipinang oleh Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan putri Rasulullah, dan juga nanti ada putri-putri Rasulullah yang lainnya dinikahi oleh lelaki-lelaki yang tidak seperti Sayyidina Ali. Maksudnya adalah menantu Rasulullah banyak yang kaya, tapi spesial Sayyidina Ali adalah orang yang tidak punya. Ini memang disetting, diatur oleh Allah bahasanya Sayyidat Fatimah ini bakal menjadi contoh yang sempurna untuk putri-putri zaman sekarang. Dimulai dari kedatangan Sayyidina Ali yang waktu itu maju mundur untuk meminang Sayyidat Fatimah Zahra, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, bertemu dengan Sayyidina Utsman, bertemu dengan yang lainnya, suruh maju, mungkin bagianmu itu. Datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan maksudnya, dan Rasulullah langsung menjawab ahlan wa sahlan. Rupanya Rasulullah sudah menanti dari dulu. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada Sayyidat Fatimah Zahra. Lihat adabnya Rasulullah datang kepada putri beliau. Memang seorang bapak boleh memaksa pernikahan kepada putrinya, tetapi adabnya seorang tua kepada anak tetap menjaga perasaannya. Dan putri Rasulullah orang mulia, cukup diajak bicara dengan isyarat faham, dikatakan ya Fatimah, ada orang si fulan menyebutmu, fulan Ali yadhkuruki, Ali menyebutmu wahai Fatimah. Dan Rasulullah faham kalau seorang wanita diam itu tandanya mau, ataupun kalau tiba-tiba menutup satir yang ada di rumah, di kamarnya, berarti itu tidak mau. Di saat disampaikan demikian Sayyidat Fatimah Zahra diam, dan Rasulullah langsung faham bahwa ini adalah awal kebaikan, ini adalah jawaban daripada Sayyidat Fatimah Zahra. Kemudian setelah itu dimulailah rencana pernikahan. Setelah tunangan atau khitbah Sayyidat Fatimah Zahra diminta oleh Sayyidina Ali, baru direncanakan pernikahan. Sayyidina Ali menyiapkan untuk Sayyidat Fatimah Zahra, dan Rasulullah memilih Sayyidina Ali bukan karena kayanya, karena Sayyidina Ali tidak punya kerjaan tetap kalau bahasa orang sekarang. Beliau hanya jadi kuli, pindah sana pindah sini, dan beliau tidak memiliki harta peninggalan. Memang ayahanda beliau Abu Thalib adalah orang yang sangat dermawan, tapi di saat Abu Thalib meninggal tidak meninggalkan apapun kepada Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali pun dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil menantu oleh Rasulullah. Tapi yang dipilih oleh Rasulullah karena akhlak, karena kebaikan Sayyidina Ali. Dan setelah khitbah atau tunangan itu selesai, baru dipersiapkan pernikahan. Sayyidina Ali itu bingung, beliau tidak punya apa-apa. Lalu dihibur Rasulullah, jangan memaksakan itu semua. Lalu ada riwayat-riwayat tentang sebagai baik wanita adalah yang maharnya murah. Itu isyarat bahwasanya tidak banyak tuntutan untuk mahar untuk putri beliau, dan persiapannya tidak terlalu repot, sehingga Sayyidina Ali semakin yakin bahwasanya pernikahan ini akan segera terwujud dengan kesederhanaan. Lihat kesederhanaan pernikahan Sayyidat Fatimah Zahra oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali. Dipersiapkan rumah pengantin Sayyidat Fatimah Zahra dengan sangat sederhana, hanya dengan pasir yang ditinggikan, kemudian hanya dengan tikar pelepah korma, kemudian selimut dari kain, dari kulit binatang yang dilembutkan, kemudian
kulit binatang yang dilembutkan pun tidak mencukupi kalau digunakan untuk selimut. Kalau digunakan untuk menutup kepala, kaki terlihat. Digunakan untuk menutup kaki, kepala terlihat. Dan begitu sederhana pernikahannya Sayyidat Fatimah Zahra. Kemudian bajunya Sayyidat Fatimah Zahra disiapkan oleh Rasulullah dengan baju yang ditambal dengan 12 tambalan, diantaranya Rasulullah sendiri yang menambal. Sayyidat Fatimah Zahra. Kemudian setelah terjadi pernikahan, Masya Allah, bergembiranya Rasulullah, dan kegembiraan Rasulullah ini dibarengi dengan doa-doa sampai Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma innahuma ahabbun nasi ilaina fa'abbahuma wa barik lahuma wa fi naslihima. Berdoa Rasulullah untuk Sayyidat Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali, ya Allah, sungguh aku mencintainya dan aku mencintai keduanya, dan berkailah keduanya dan berkailah keturunannya. Dan benar-benar keturunan Rasulullah ini diberkahi. Dan itu juga dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inni tarikun fikum ats-tsaqalaini, aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang amat berat, yang amat hebat. Dan ini hadis sangat sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak bertentangan dengan hadis yang sering masyhur kita sebut. Hadis ini berbunyi, ini tarikun fikum ats-tsaqalaini ma in tamassaktum bihimma lan tadhillu min ba'di kitaballahi wa itrati ahla baiti. Disebutkan bahwasanya aku tinggalkan kepada kalian dua hal, jika kau berpegang tidak akan sesat. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Jika engkau berpegang tidak akan sesat. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, wa itrati ahla baiti, dan ahli baitku. Ada yang lain kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnati, memang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang itrah, tentang ahli bait Rasulullah adalah lebih sahih. Akan tapi hadis yang satu sahih, tapi ini tidak bertentangan. Karena apa? Hubungan antara ahli ilmu dengan ahli bait Rasulullah adalah sangat dekat. Kalau bukan ahli baitnya Rasulullah yang punya ilmu, ketahuilah bahwasanya nanti ada pasti saling mengambil. Kalau bukan ahli baitnya Rasulullah sendiri yang langsung punya ilmu, atau mungkin orang itu berguru, pasti nyambung kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan terpisah ini semuanya. Misalnya ada seorang alim Abu Hanifah, dia adalah bukan dari ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan gurunya siapa? Pasti gurunya adalah ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitabullah wa sunnati dengan kitabullah wa itrati tidak terpisah. Tidak terpisah. Jadi saling mengambil ilmu. Nah, keberkahan ahli bait Rasulullah ini atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini ulama-ulama, para juru-juru dakwah yang ada di penjuru negeri adalah banyak yang mereka itu adalah ahli bait Rasulullah, atau orang yang sambung ilmunya langsung kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Sayyidat Fatimah Zahra menikah dengan Sayyidina Ali, menjalani hidup dengan sangat sederhana. Fahamilah wahai adik-adik putriku yang kami cintai, lihat pernikahan wanita yang mulia. Dan di saat Sayyidat Fatimah Zahra diberi oleh Rasulullah dengan baju yang sangat sederhana, itu bukan karena Rasulullah tidak punya baju. Ada sebagian orang berkata itu mah zaman dulu, karena belum ada baju. Oh tidak, Nabi Muhammad orang paling mulia zaman itu. Musuh pun segan, biarpun benci kepada Rasulullah, ngirim hadiah. Sehingga Nabi Muhammad mendapatkan baju-baju istimewa, baju-baju luar biasa. Sampai ada satu jenis baju afiriyah yang dikirim dari zaman, baju itu bersulam emas. Orang paling kaya di Indonesia nggak akan mampu membayarnya. Diberikan kepada Rasulullah, tapi tidak ditempelkan di badannya Sayyidat Fatimah Zahra. Karena apa? Rasulullah tidak ingin mendidik putrinya dengan kesombongan. Itulah Rasulullah mendidik putri beliau Sayyidat Fatimah Zahra. Dan di saat menjalani hidup beliau, Sayyidat Fatimah Zahra dengan kesederhanaan, tidak terlalu banyak menuntut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai beliau adalah menumbuk gandum dengan tangan beliau sendiri, sampai ditemukan tangan beliau itu adalah membengkak karena terlalu lama menumbuk gandum untuk suami beliau. Allah. Sampai suatu ketika mendengar kabar bahwasanya Rasulullah itu mendapatkan budak atau pembantu. Lalu Sayyidat Fatimah Zahra mondar-mandir dengan Sayyidina Ali, datang ke rumah Rasulullah, balik lagi, datang ke rumah Rasulullah, balik lagi. Akhirnya Rasulullah curiga, kenapa kau kesini? Ada apa wahai Fatimah?
Akhirnya berterus terang, ayah, aku mendengar engkau mendapatkan budak, barangkali kami bisa minta untuk bisa membantu di rumah kami. Subhanallah, dengan ayahnya masih sopan. Padahal kalau kita kan minta langsung, Pak kasih saya satu, kan begitu. Rupanya adabnya Sayyidat Fatimah Zahra dengan ayahanda beliau seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Di sini masih ada ashabus suffah, orang fakir yang datang ke Madinah, mereka perlu makan. Maka akan aku utamakan dia dulu, wahai Fatimah, bukan engkau. Jadi ini akan kami jual, aku berikan uangnya atau harganya, aku belikan makanan untuk membiayai orang yang ada di samping masjid yang tinggal untuk beribadah itu. Dan tidak dikasih Sayyidat Fatimah Zahra. Lihat, tidak mementingkan anaknya, tapi mementingkan kepentingan umat. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Hingga setelah itu Rasulullah merasa kasihan. Allah, didatangilah Sayyidat Fatimah Zahra. Didatangi Sayyidat Fatimah Zahra, Fatimah, kau kemarin minta sesuatu kepadaku dan engkau tidak aku kasih, dan sekarang engkau aku kasih lebih bagus dari itu, dan bahkan lebih bagus dari dunia seisinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang pendidikan dari Rasulullah kepada Siti Aisyah, bahwa jika engkau tidur jangan lupa engkau baca Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Oh, itu ya, diberi oleh Rasulullah lebih bagus daripada dunia seisinya, dan itu amalan dilakukan oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Dan maka dari itu, wahai wanita-wanita mulia, jangan lupa kalau hendak tidur membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, baru anda tertidur dengan ditambah doa-doa yang lainnya. Tidak pantas pecinta Fatimah Sayyidat Fatimah Zahra tidurnya di saat tertidur saat nonton sinetron. Nah, itulah Sayyidat Fatimah Zahra. Kemudian di dalam perjalanan Sayyidat Fatimah Zahra banyak menemukan kejadian-kejadian yang ini sangat perlu untuk kita teladani. Jangan sampai rumah tangga itu ribut gara-gara kekurangan ekonomi. Sepanjang bukan sesaat-sesaat, setiap saat kekurangan Sayyidat Fatimah Zahra itu. Karena Sayyidina Ali kerjaannya kadang-kadang kerja sehari bisa dimakan 3 hari, kadang kerja 3 hari hanya bisa dimakan sehari. Bahkan suatu ketika Sayyidina Ali itu pernah dengan Sayyidat Fatimah Zahra bernadar. Waktu itu Sayyidina Hasan dan Husain sakit. Sayyidina Hasan dan Husain sakit karena beliau begitu cintanya kepada Sayyidina Hasan dan Husain, beliau bernadar, kalau sampai nanti Hasan Husain sembuh, kita berpuasa 3 hari. Dan benar, setelah itu sembuh, sehingga Sayyidat Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali, dan di rumah itu ada orang yang ketiga, yaitu Asma binti Umais, kemudian juga Sayyidina Hasan dan Husain. Maka mereka itu berpuasa. Setelah sembuh berpuasa, Sayyidina Ali, Sayyidat Fatimah berpuasa 3 hari. Dan di hari yang pertama, dan saat itu Sayyidina Ali mencari nafkah tentunya untuk mempersiapkan apa yang bakal dimakan. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya gaji sepotong roti yang bisa dibagi 3 kali dalam sehari, yang bisa dibagi 3, yang bisa digunakan untuk 3 hari. Lumayan, tidak usah kerja, tapi ada sepotong roti dari hasil kerjanya Sayyidina Ali. Berpuasalah Sayyidina Ali dengan mengandalkan buka dengan potongan-potongan roti yang sudah disiapkan. Di saat mereka berpuasa menjelang maghrib, di saat hendak berbuka, sudah terdengar adzan. Ini anak-anak kecil 2, Sayyidat Fatimah, Sayyidina Ali, ada Asma binti Umais. Waktunya memakan, merasakan hidangan, ada air. Tiba-tiba saat itu terdengar ada orang mengetuk pintu. Di depan pintu ada orang berkata, "Ana miskin, aku adalah orang melarat, tolong berikan kepadaku apa saja yang bisa kau berikan." Sayyidina Ali belum makan, Sayyidat Fatimah belum makan, semuanya belum makan. Ini waktu buka. Sayyidina Ali menoleh kepada Sayyidat Fatimah Zahra, lalu melihat kepada anak-anak beliau. Rupanya putra-putra beliau yang masih kecil mengangguk lebih dulu waktu pendidikan dari Rasulullah.
Itulah yang digelar Rasulullah dengan dua penghibur Rasulullah SAW, pemimpin pemuda ahli surga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Ali melirik kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mengangguk duluan, suruh kasih saja. Kepada Sayyidat Fatimah Zahra kasih saja, dan semua mengizinkan, baru oleh Sayyidina Ali dikasihkan kepada fakir tersebut. Itu hari yang pertama. Puasa dilanjutkan, beliau hanya berbuka dengan air putih. Dan setelah itu di esok harinya puasa dilanjutkan. Di saat hendak berbuka di hari yang kedua, ternyata ada yang mengetuk pintu, lalu berkata, aku orang yatim, tolong beri aku makan. Lagi-lagi kejadiannya sama, diliriklah Sayyidina Hasan dan Husain, beliau mengangguk duluan, kemudian disambut oleh Sayyidat Fatimah Zahra dan disambut oleh yang lainnya, kemudian dikasihkan oleh Sayyidina Ali. Hari yang kedua hanya berbuka dengan air putih. Dilanjutkan puasa di esok hari karena nazarnya 3 hari, dan di saat menjelang buka, di saat hendak menyantap hidangan yang ada, hidangannya jangan dianggap kayak hidangan puasa kita, tidak, hanya potongan roti. Saat itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan berkata, aku adalah tawanan perang yang kelaparan. Musuh loh ya, tawanan perang itu orang di luar Islam. Islam itu indahnya seperti itu. Di dalam peperangan pun kalau ada orang yang minta pertolongan dari musuh pun, tawanan-tawanan yang perlu makan dikasih makan, bukan dihukum, bukan dihinakan, bukan sampai mati, tidak. Tawanan yang berada di tangan kita harus kita kasih makan. Ini tawanan datang, aku adalah asir, aku tawanan yang lapar, tolong beri aku makan. Sayyidina Ali melihat kepada Sayyidina Hasan langsung mengangguk, dan Sayyidat Fatimah Zahra juga mengangguk. Akhirnya diberikanlah kepada tawanan tersebut 3 hari 3 makan. Dan ini bukan sekali disebutkan Rasulullah, biasa rumah Hasan Husain, rumah Fatimah dan Ali 3 hari tidak pernah ada makanan, dan tidak menjadikan mereka punya problem sampai minta cerai atau ribut berantem, tidak. Ini adalah pendidikan mulia di rumahnya Rasulullah SAW. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Memenuhi nazar yang pernah mereka nadarkan. Mereka takut kalau tidak memenuhi nazar nanti akan mendapatkan siksa di akhirat, dengan siksa yang sangat menakutkan, yang sangat besar, merata kemana-mana. Mereka memberikan makanan itu padahal mereka butuh untuk memakannya, diberikan dalam keadaan mereka butuh. Ini sanjungan dari Allah kepada Sayyidina Ali dan Sayyidat Fatimah dan anak-anak beliau. Kami memberikan makan ini karena Allah dan tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari manusia. Ini adalah kisah di rumah tangga Sayyidina Ali, di rumah tangga Sayyidat Fatimah Zahra, yang beliau jalani adalah dengan kesederhanaan. Kemudian masih banyak cerita-cerita kemuliaan Sayyidat Fatimah Zahra. Di antaranya kemuliaan Sayyidat Fatimah Zahra yang luar biasa adalah suatu ketika Sayyidat Fatimah Zahra ini ditanya oleh Rasulullah. Ini pendidikan untuk putri-putri kita. Waktu itu Sayyidina Ali ditanya oleh Rasulullah waktu berada di majelisnya para sahabat-sahabat. Rasulullah bertanya, siapa wanita yang paling bagus? Wanita yang paling bagus. Wanita yang paling bagus tuh kayak apa? Kalau bahasa kita, wanita yang paling cantik tuh kayak gimana sih? Para sahabat Nabi bingung menjawab. Ada yang ngomong mungkin dalam hatinya berkata, mungkin sholatnya ya, mungkin puasanya, mungkin semuanya pakai mungkin. Pada bingung, pada noleh ke sana kemari, tidak bisa menjawab wanita yang paling mulia itu seperti apa. Sayyidina Ali juga tidak bisa menjawab. Semuanya pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah Sayyidat Fatimah Zahra, seperti kebiasaannya wanita solehah, kalau suaminya datang yang ditanya adalah dapat ilmu apa, bukan dapat duit berapa. Sayyidat Fatimah Zahra bertanya, wahai suamiku, apa yang kau dapat dari ayahanda? Apa yang kau dapat hari ini dari Rasulullah? Lah ini kalimat yang harus dibiasakan oleh para istri tuh. Bang, dapat ilmu apa? Kan begitu. Sayyidina Ali menjawab, kami dapat banyak, cuman kami juga dapat pertanyaan yang kami semua tidak bisa menjawab. Pertanyaan apa?
wanita yang paling mulia itu seperti apa? Wanita yang mulia itu seperti apa? Dijawab oleh Siti Fatimah Zahra, aku yang punya jawabannya. Apa? Dibisikkanlah di telinga Sayyidina Ali. Seketika itu wajah Sayyidina Ali berbinar-binar senang, wajahnya berseri-seri, mata berbinar-binar. Aku menemukan jawaban, pasti aku nanti bakal dibanggakan oleh Rasulullah karena sudah punya jawaban. Di esok harinya ketemu lagi dengan Rasulullah. Siapa yang sudah punya jawaban? Para sahabat Nabi masih bingung. Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, kami punya jawaban ya Rasulullah. Siapa wanita yang paling bagus? Dijawab, wanita paling bagus adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Rasulullah paham siapa yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Sayyidina Ali malu. Yang ngasih tahu tentu orang yang paling dekat denganmu ya Rasulullah, Sayyidat Fatimah Zahra, yang membisikkan bahwasanya wanita mulia adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan yang tidak pernah dilihat laki-laki. Maknanya apa? Bukan tidak melihat seperti ini, maknanya apa? Kalau dilihat laki-laki nggak senang, dan kalau ada laki-laki tidak penasaran siapa itu, oh hidungnya, oh bukan itu rendah. Dan wanita mulia adalah di saat dilihat laki-laki itu merasa tidak nyaman, bukan malah goyang pinggulnya yang dientahkannya. Ini wanita-wanita rendah, malu kalau dilihat. Kalau merasa ada laki-laki memperhatikan, merasa risih, itu iman di dalam hatinya, itu kemuliaan, itu wanita mulia. Itu maksudnya, bukan lalu menutup, tak boleh dilihat, aku harus kamar saja. Bukan, keluar dengan cara yang wajar, dengan mahram, dengan kelombongan wanita, dan danannya tidak pamer, yang sederhana. Akan tapi lihat, di saat diperhatikan laki-laki merasa risih hatinya. Kalau semua yang ada di tempat ini merasa seperti itu, itulah pecinta Sayyidat Fatimah yang sesungguhnya.